Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Neni Yunita Sumarni dari kelompok 9 AIJ beserta dua orang rekan saya yang bernama Muhammad Jabal dan Ilmi Almalia. Di sini saya akan mempresentasikan modul chapter 4, maka izinkan saya untuk mempresentasikannya. Bab 4, pengalamatan jaringan. Alamat IPv4 dan subnet mask. Apa sih alamat IPv4 dan subnet mask itu? Yaitu alamat jaringan logis yang mengidentifikasi host tertentu, dikonfigurasi dan unik di jaringan untuk komunikasi diasosiasikan dengan kartu antar muka jaringan. Selanjutnya adalah struktur alamat IP yang terdiri dari pengalamatan IPv4 dan biner ke desimal. Adapun bagian dari alamat IP terdiri dari jaringan dan host. Alamat IPv4 32 bit logis adalah hierarkis dan terdiri dari dua bagian, yaitu jaringan dan tuan rumah. Selanjutnya, bagaimana sih alamat IP dan subnet mask berinteraksi? Apakah Anda di jaringan saya? Ketika sebuah host mengirim sebuah paket, ia membandingkan subnet masknya dengan alamat IPv4-nya sendiri dan alamat IPv4 tujuan. Subnet mask umum 255.0.0.08 bit atau 255.255.0.016 bit dan 255.255.2550 dengan 24 bit, maka jumlah tuan rumah 2 kali kurang 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Jabal. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Pengalamatan tanpa kelas merupakan alamat IP versi 4 dialokasikan pada setiap batas bit, alamat, menunda penipisan, dan kehabisan alamat IP versi 4. Dan antar domain tanpa kelas perutuhan atau bisa disebut CIDR. Alamat IP publik dan pribadi jika menggunakan alamat IP versi 4 pribadi tidak terhubung langsung ke internet, hanya bisa terlihat di jaringan lokal, dan alamat loopback-nya adalah 127.0.0.0 jaringan. Alamat unicast, broadcast, dan multicast, pesan untukku atau MAC, tujuan unik dan alamat IP, sesuatu untuk semuanya atau menyiarkan MAC terdapat alamat IP dan bagian host dari alamat IP semuanya adalah 1 second. Alamat unicast, broadcast, dan multicast lanjutan hanya untuk grup ini. Satu paket dikirim ke kumpulan host yang dipilih dalam grup multicast. Alamat IP versi 4 yang dicadangkan biasanya tentang multicast. Yang dicadangkan adalah 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255. Rentang multicast yang dicadangkan di jaringan lokal adalah 244.0.0.0 hingga 244.0.0.255. Bagaimana alamat IP versi 4 diperoleh? Adalah dari penetapan alamat statis dan dinamis. Yang menetapkan alamat yaitu dapat dilakukan secara statis atau dinamis. Tetapkan alamat IP versi 4, subnet mask, gateway, default, dan info lain yang diperlukan untuk komunikasi jaringan. Alamat IP versi 4 statis biasanya adalah host. Printer memerlukan alamat tertentu, dapat memakan waktu dan rawan kesalahan, dan perlu mempertahankan daftar alamat IP versi 4 yang akurat. Penetapan alamat IP versi 4 dinamis adalah protokol konfigurasi host dinamis atau DHCP memungkinkan penetapan informasi pengalaman secara otomatis. Metode penugasan yang disukai untuk jaringan besar dan alamat IP dapat dialokasikan kembali saat tersedia. Alamat IP versi 4 juga dapat diperoleh dari server DHCP. Dari manakah alamat DHCP berasal? Yaitu dari jaringan menengah hingga besar dan jaringan rumah. Konfigurasi DHCP. Bagaimana cara kerja DHCP IPv4? Klien mengirimkan pesan DHCP discover. Alamat IPv4 tujuan 255.255.255.255 32 orang.
sementara alamat MAC tujuan FF11 48 orang. Server DHCP akan merespon dengan penawaran DHCP menyarankan alamat IP v4 untuk klien. Tuan rumah mengirimkan DHCP permintaan ke server itu meminta untuk menggunakan yang disarankan alamat IP v4. 4.4 Manajemen alamat IP v4. Batas jaringan dan ruang alamat. Gerbang ke jaringan lain. Setiap host di jaringan menggunakan gateway default untuk menjangkau jaringan lain. Gateway default adalah alamat IPv4 dari antarmuka router yang terhubung ke jaringan tempat host terpasang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di atas. Alamat tugas. Siapa yang ada di dalam host internal harus diberi alamat dalam jaringan yang sama dengan router terintegrasi secara statis atau melalui DHCP. Ini juga menyediakan alamat IPv4, subnet mask, gateway default, dan informasi jaringan lainnya. Jaringan yang ditetapkan ke sisi internet dari router terintegrasi disebut sebagai jaringan eksternal atau luar. ISP biasanya menyediakan alamat internet routable yang memungkinkan host yang terhubung ke router terintegrasi memiliki akses ke internet. Fungsi sebagai batas antara jaringan internet lokal dan internet eksternal. Untuk spesifikasinya ada pada gambar di atas. Terjemahan alamat jaringan dari IPv4 privat ke alamat publik. Terjemahan alamat jaringan. Terjemahkan alamat pribadi menjadi alamat publik unik yang dapat dirutekan ke internet untuk paket keluar. Prosesnya terbalik untuk paket yang masuk. Router dapat menerjemahkan banyak alamat IPv4 internal ke alamat publik yang sama. 4.5 Mengatasi dengan IPv6. Apakah Anda siap untuk perubahan? Perlu lebih banyak alamat IP. Alamat IPv4 panjangnya 32 bit atau 4 byte. Alamat IPv6 memiliki panjang 128 bit atau 16 byte. Manfaat IPv6: lebih banyak alamat IP, tidak perlu NAT, konfigurasi otomatis. Perubahan akan datang. NAT telah memperpanjang umur IPv4. Tingkat adopsi IPv6 telah meningkat. Pada grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat adoption IPv6 telah meningkat dari tahun ke tahun. Apa perbedaan IPv6? Perbedaan IPv6 ada pada alamat konfigurasi otomatis, tautan, alamat lokal, komunikasi dalam jaringan yang sama. Pemformatan alamat IPv6. Mengompresi aturan alamat IPv6. Abaikan 0 awal, abaikan satu segmen, semua 0. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.